Buat para fans New Jeans. Yes. Jadi agensi mereka itu yaitu Adore akhirnya resmi mengonfirmasi kalau New Jeans lagi mempersiapkan comeback. Nah, perjalanan mereka nggak selalu mulus. Grup ini sempat menghadapi konflik internal seperti yang kita tahu ya, Banis, yang cukup serius dengan pihak manajemen yang berdampak ke aktivitas mereka sebagai grup. Formasi grup mungkin mengalami perubahan ya, di mana aktivitas terbaru ini hanya melibatkan sebagian member aja. Walaupun di hari ini listeners kita bakalan bahas kabar ini lagi panas-panasnya juga nih ya di dunia K-pop, khususnya buat para fans New Jeans. Yes. Jadi agensi mereka itu yaitu Adore akhirnya resmi mengonfirmasi kalau New Jeans lagi mempersiapkan comeback. Nah, ini tuh bukan kabar biasa ya, karena comeback ini datang setelah periode yang cukup panjang dan penuh ketidakpastian buat grup yang satu ini. Jadi langsung kita rangkum sedikit poin-poin pentingnya biar jelas ya. Jadi yang pertama itu adalah Adore menyatakan kalau saat ini New Jeans dalam tahap persiapan musik baru, yang berarti prosesnya sudah masuk ke fase produksi, bukan sekedar wacana. Terus yang kedua, sampai sekarang ini belum ada sih tanggal resmi perilisannya. Jadi fans tuh masih harus bersabar dulu deh ya, menunggu pengumuman lebih lanjutnya lagi. Tuh, sabar ya Banis ya. Dan yang ketiga, aktivitas mereka itu udah mulai terlihat di luar negeri, khususnya di Copenhagen. Yang diduga sih ya, jadi lokasi penggarapan proyek musik atau konsep visualnya mereka. Dan juga selanjutnya ini comeback ini disebut akan menjadi fase baru buat grup, mengingat situasi internal mereka ya yang sempat berubah lah gitu. Kalau kita tarik sedikit sih ke belakang, New Jeans itu sebenarnya termasuk salah satu girl group generasi baru yang paling cepat naik sejak debutnya ini di tahun 2022. Jadi dengan konsep yang fresh, musik yang easy listening, dan juga image yang beda lah dari grup lain ya, mereka langsung mencuri perhatian global. Dan tentunya lagu-lagu mereka sempat mendominasi chart, bahkan punya pengaruh besar ya dalam tren musik K-pop saat itu. Tapi di balik kesuksesan itu, perjalanan mereka nggak selalu mulus. Grup ini sempat menghadapi konflik internal seperti yang kita tahu ya, Banis, yang cukup serius dengan pihak manajemen yang berdampak ke aktivitas mereka sebagai grup. Nah, poin pentingnya di sini, konflik tersebut itu sempat bikin memang berhenti, memicu spekulasi banyak orang tentang masa depan grup, dan bikin fansnya Banis ya tentu khawatir apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Iya, jadi makanya nih semenjak ada pengumuman comeback ini jadi sangat krusial lah ya. Ini bukan cuma soal rilis lagu baru, tapi lebih ke arah penentuan karir mereka tuh ke depannya nanti. Tapi fakta lainnya nih, dalam laporan yang beredar disebutkan juga kalau formasi grup mungkin mengalami perubahan ya, di mana aktivitas terbaru ini hanya melibatkan sebagian member aja. Walaupun detailnya sih belum diumumin secara resmi. Jadi sabar lagi, kita harus ditunggu, harus lebih sabar lagi gitu ya. Yes, dan ya pastinya banyak banget yang penasaran ya, apakah dinamika grup akan berubah, apakah identitas musik mereka akan tetap sama, atau justru mereka akan tampil dengan konsep baru yang lebih matang. Nah, menariknya lagi, sebelum konfirmasi resmi dari Adore, rumor comeback ini sebenarnya udah lebih dulu muncul ya dari pengamatannya fans gitu. Jadi ya beberapa fans itu menemukan indikasi seperti pemesanan studio, terus juga aktivitas produksi di Copenhagen yang terkait dengan nama agensi. Tapi dari situ tuh spekulasi mulai berkembang lah ya di media sosial, sampai akhirnya pihak Adore ini memberikan klarifikasi. Dan seperti yang sudah biasa terjadi ya di industri K-pop, agensi ini memilih untuk mengonfirmasi secara garis besarnya dulu tanpa membocorkan terlalu banyak detail. Ini strategi yang umum ya
umum banget dipakai untuk membangun antisipasi publik sebelum pengumuman resmi yang lebih lengkap lagi, lebih detail lagi nanti akan dikeluarkan. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang industrinya, Mhm, comeback ini punya banyak implikasi. mhm. Pertama, ini jadi ujian apakah New Jeans masih bisa mempertahankan posisi mereka gitu ya di tengah persaingan K-pop yang semakin ketat. Kedua, ini juga jadi indikator bagaimana publik merespon grup yang sempat mengalami konflik internal. Dan yang ketiga, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperkenalkan kembali identitas mereka gitu. Apakah akan tetap dengan ciri khas, lamanya atau Mhm. beradaptasi dengan tren baru? Ya itulah yang banyak banget ya Banis tunggu, listeners. Jadi secara faktanya, comeback ini bukan cuma penting buat fans, tapi juga cukup signifikan lah ya untuk dinamika industri K-pop itu sendiri. Jadi banyak banget deh langsung rame banget netizen-netizen di sosial media yang mulai berkomentar. Kayak ada yang bilang akhirnya ada kepastian juga ya. Udah lama banget nunggu kabar resmi walaupun mungkin garis besarnya doang kan. Detailnya belum nih. Yes. Kita harus tetap sabar lagi nunggu kabar yang lebih lanjutnya. Iya, terus juga ada yang berharap semoga kualitas musiknya tetap konsisten kayak yang sebelumnya Mhm. gitu. Terus juga ada yang komentar comeback ini bakalan jadi penentu banget sih buat mereka ya. Dan juga penasaran banget nih sama konsep barunya bakalan kayak gimana sih? Terus juga ada yang bilang lebih ke khawatir juga, Mhm. ada yang komen kalau formasinya berubah pasti terasanya beda gitu. Mhm. Tapi ada juga nih yang bilang ya, yang komen, yang penting mereka balik dulu, Mmm, itu udah cukup. Aku setuju. iya ya. Karena aku juga suka banget sama New Jeans. Dan juga ada yang berdoa semoga semua masalah internalnya udah benar-benar selesai. Dan juga ada yang bilang New Jeans itu kuat di konsep, jadi semoga deh nggak hilang cirinya. Iya, terus juga ada yang bilang Copenhagen, oh berarti kemungkinan konsepnya bisa lebih global katanya Nah, itu gitu. dia. Dan juga nih ya, katanya sih ini comeback yang penuh tekanan sih jujur aja. Tapi gue tetap optimis nih katanya ya, mereka bisa bangkit lagi. Ya kita doain Semangat aja New deh, kita Jeans. support terus ya New Jeans. Bener, terus juga ada ini sama sih kayak Ah. doaku ya, semoga nggak terlalu lama nunggu tanggal rilisnya. Aku berharap jangan lama-lama ya. Dan juga ada yang komentar, wah ini sih fansnya pasti campur aduk ya antara senang dan juga khawatir. Iya Ya, betul. terus juga ini banyak banget yang komen, wah nunggu banget lagu-lagunya New Jeans karena Mhm. mereka sangat merindukan New Jeans gitu. Benar. Jadi ya kesimpulannya comeback New Jeans ini adalah kombinasi antara harapan besar dan juga tantangan ke depannya Mhm. tentunya. Ya ini adalah mereka sekarang lagi ada di tahap persiapan musik, Mhm. udah ada aktivitas produksi luar negeri Mhm. juga, sudah dikonfirmasi langsung juga sama agensi. Tapi di sisi lain memang masih banyak banget detail yang belum lengkap ya. Jadi ya kita masih harus nunggu mulai dari tanggal rilisnya, Mhm. konsepnya, sampai formasi finalnya tuh akan seperti apa. Jadi ini Iya. kita sangat-sangat menunggu ya. Betul. Dan itu yang bikin comeback ini terasa lebih tegang ya dibandingkan comeback yang biasa. Jadi sekarang nih kayaknya kita tuh tinggal tunggu dulu aja, sabar dulu aja untuk tunggu kabarnya selanjutnya ya dari Adore dan juga New Jeans. Apakah mereka akan kembali dengan gebrakan besar seperti debut mereka dulu atau justru nih menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru Aku sih ya? sangat-sangat menunggu ya. Mhm. Pokoknya Banias kita pegangan tangan bersama. Mari kita tunggu comebacknya New Jeans.